حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Al-Falah yang terhormat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita awali dengan bersyukur. Malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah dalam keadaan sehat beribadah di Masjid Al-Falah. Antara maghrib dan isya itu waktu yang penuh berkah. Mari kita gunakan untuk belajar tentang Islam. Dan malam hari ini saya memilih judul tentang waktu. Umat Islam masih saja dirasakan tidak memahami nilai waktu, bahwa waktu itu adalah wi'aul amal. Waktu itu adalah bejananya amal. Kita kalau rugi uang itu merasa terpukul sekali. Tapi ketika rugi waktu, banyak orang yang tidak merasa rugi. Dalam banyak acara seringkali umat Islam pada umumnya itu menggeser waktu itu biasa saja itu. Sedangkan saudara, tidak ada ajaran yang memperhatikan waktu lebih banyak dan lebih baik dari Islam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala beberapa kali menyebut waktu. Di antaranya Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang yang beriman waktunya ditetapkan oleh Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat tentang amalan apa yang paling dicintai Allah, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Anda tahu jawabannya? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Kalau orang itu sengaja dan sering mengolor-ngolor waktu dan dia tidak ada alasan syar'i untuk menggeser waktu salat, selalu dilakukan seperti itu, ini termasuk bahayanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat tapi malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu salah satu sifat munafik, orang munafik yang disebutin dalam Al-Quran. Kalau akan sholat itu mengerjakan tapi malas, lalu ditunda-tunda. Nah kemudian mereka kalau melakukan amal soleh tidak ikhlas, yura'unan nas. Ditambah lagi la yadhkurunallaha illa qalila, berzikirnya sedikit. Maka kita ini harus tidak melakukan apa yang menjadi ciri khas orang-orang munafik. Dan hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW sebetulnya mengundang kita, mari kita setiap hari sholat pada waktunya.
Jadi kalau orang Islam itu sudah terbiasa sholat pada waktunya, apalagi 5 waktu itu tepat waktu, dia pasti disiplin waktu. Disiplin waktu. Waktu itu jauh lebih mahal nilainya dibandingkan harta. Kalau orang barat, orang-orang sekuler, orang-orang kafir, itu tidak mengenal sholat, maka yang paling digemari uang. Karena mereka paling gemar uang dan ingin mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, maka punya filosofi time is money. Time is money. Waktu itu adalah uang. Dengan modal time is money, mereka sukses. Tapi mereka tidak beriman. Maka saudara, marilah kita ini menyadarkan diri kita agar bisa menjadi orang Islam yang semakin hari semakin baik. Salat Jumat saja. Saya beberapa kali salat Jumat di beberapa masjid. Begitu naik mimbar cuman kira-kira 25%. Bahkan di masjid-masjid besar. Ini artinya apa? Umat Islam tidak membesarkan sholat. Terlambat sholat Jumat. Kalau misalnya ada karena macet atau apa sekali-sekali terlambat, wajar itu. Tapi ini setiap Jumat. Dan berkali-kali dalam sholat Jumat itu saya mengingatkan. Ini sholat Jumat ini adalah sholat yang istimewa. Sholat Jumat itu adalah sholat pendidikan, ibadah ta'limiyah. Itu berkali-kali saya sampaikan di atas mimbar Jumat, tidak kecuali di Masjid Al-Falah. Tapi alhamdulillah sekarang Masjid Al-Falah sudah membaik, sedikit yang terlambat itu. Jadi saudara, kalau kita menghadiri majelis taklim seperti ini, lalu tidak ada perubahan apa-apa, menghadiri sholat Jumat setiap hari Jumat tidak ada perubahan apa-apa, itu artinya memang kita tidak mau berubah. Nah sekarang bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih maju? Dan kalau kita itu bisa membangun sholat dengan baik, itu terjamin nanti urusan-urusan yang lain itu menjadi baik. Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat." Yang pertama kali diperhitungkan, dipertanyakan oleh Allah nanti di hari kiamat itu salat kita. Lalu in saluhat saluha sa'ira amali wa in fasadat fasada sa'ira amali. Kalau salatnya itu baik, amal-amal yang lain itu menjadi baik. Ini hadis Nabi ini. Tapi kalau sholatnya tidak baik, terpengaruh. Mungkin orang berpikir, saya kalau ke masjid, apalagi sholat Jumat cepat begitu, waktunya kan banyak ini. Mengurangi bisnis saya nanti, waktunya bisnis saya. Mereka tidak bisa berpikir Islami. Kalau Anda itu sholat pada waktunya, Anda laksanakan sholat dengan baik, termasuk yang utama ini sholat Jum'ah, maka waktu Anda akan diberkahi oleh Allah. Nanti urusan-urusan yang lain itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi perbaikan-perbaikan nanti. Nah salah satu yang diperlukan untuk memperbaiki, ya belajar seperti ini. Orang datang ke masjid seperti ini, ya ini karena masjidnya besar, jadi orangnya juga tidak terlalu banyak sehingga kan kurang guyup gitu ketampaknya ini. Ini perlu dipertanyakan ini, kenapa kok sekarang tidak seperti dulu sebelum diperbaiki masjidnya ini. Menuntut ilmu, belajar agama ini itu pahalanya lebih tinggi dari sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud itu penting. Sholat tahajud itu bisa membuat kita menjadi orang yang tentram hidupnya. Tapi sunnah.
Menuntut ilmu, belajar seperti ini wajib. Dari menuntut ilmu Anda akan bisa sholat tahajud dengan baik. Dari belajar al-Islam seperti ini Anda bisa berpuasa dengan baik, bisa berhaji dengan baik, bisa berzakat dan seterusnya dengan baik. Tapi tanpa ilmu nggak mungkin. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa memperbaiki? Apakah sholat kita menghargai waktu atau urusan-urusan yang lain? Yang pertama ada iroda dulu, ada keinginan untuk memperbaiki. Kalau tidak ada keinginan untuk memperbaiki, kan tidak mungkin akan menjadi baik. Apakah cukup keinginan itu? Belum cukup. Ada keinginan untuk memperbaiki, berdoa, minta tolong kepada Allah. Berdoa supaya keinginan yang baik itu bisa tercapai. Dan doa yang paling istimewa yang oleh Allah diwajibkan untuk selalu kita pintakan di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu doa minta hidayah. Itu setiap sholat kita minta hidayah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa yang paling istimewa. Kita tidak hanya minta kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, tapi minta ditunjukkan, minta dibimbing, minta diberi kekuatan. Kalau Anda memahami itu, maka coba kalau Anda belum menghayati ayat ini, nanti sholat isya coba dihayati, dan seterusnya nanti setiap sholat dihayati. Ihdinas siratal mustaqim. Para ahli tafsir mengulas ini. Allah tidak mengatakan ihdina ila siratal mustaqim. Tunjukkan kami menuju jalan yang lurus, tidak. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, bimbinglah kami, berilah kekuatan kepada kami, dan tolonglah kami jangan berbelok. Kalau Anda setiap sholat kemudian Anda hayati ihdinas siratal mustaqim, pada waktu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian di dalam hati dan pikiran Anda itu ingin supaya yang perlu saya perbaiki ini bisa tercapai ya Allah. Jadi doa itu adalah miftahu kulli khair. Doa disebutkan dalam Islam adalah kunci pembuka semua kebaikan. Dan Rasulullah memberi sebutan doa itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Mukh itu otak. Doa itu otaknya ibadah. Jadi tidak ada ibadah yang tidak ada doanya. Maka saudara, kita perlu menyadarkan diri kita untuk bisa menghargai waktu dengan lebih baik, dengan berupaya dan berdoa. Kemudian Rasulullah itu hidupnya sangat teratur, waktunya sangat padat dengan amal soleh, tidak ada yang disia-siakan, sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali sumpah-sumpah Allah, dan Allah banyak menyebut waktu, wal-laili wan-nahari was-subhi wal-fajri wal-asri. Ini semuanya waktu ini. Allah kalau bersumpah menyebutkan makhluknya yang istimewa. Dan yang menarik itu saudara, yang menarik di antara sumpah-sumpah Allah itu menyebutkan waktu hidupnya Rasulullah. Coba Anda buka surat Al-Hijr ayatnya nomor 72. Surat Al-Hijr ayat 72 itu sumpah Allah dengan menyebutkan waktu kehidupan Rasulullah yang relatif tidak panjang, 63 tahun saja. Itu pun hijriah. Ya, 63 tahun. Allah bersumpah dengan waktu Rasulullah dalam firman-Nya yang berbunyi la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi usiamu, usia Nabi itu loh,
yang hanya 63 tahun. Sungguh mereka orang-orang musyrikin dalam kesesatan dan kejahiliaan mereka itu sangat bimbang, sangat tidak yakin dengan apa yang dikerjakan itu. Rasulullah menyampaikan kebenaran bukan saja ditolak tapi dihinakan. Lalu Allah mengangkat usia Rasulullah yang digunakan sangat penuh dan optimal untuk beribadah itu untuk sumpahnya. Dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu menjelaskan pola hidup Rasulullah. Dikatakan oleh Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyanihi. Rasulullah itu selalu menyebut Allah, berzikir, bersyukur, kemudian berdoa, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat semakin dekat kepada Allah, membuat diridhoi Allah, itu di dalam semua aktivitasnya. Syarat sekali. Itu yang perlu kita tiru. Lalu dalam hadis yang terkenal Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat. Ini nilainya tinggi nikmat ini. Kata baginda Rasulullah, banyak orang menyepelekan dua nikmat ini. Yang pertama kesehatan. Jangan pernah Anda mengira bahwa Anda bisa ke masjid ini biasa saja. Kita ini diberi oleh Allah nikmat yang banyak, sehingga nikmat yang mahal pun dianggap biasa. Saya bisa ngomong seperti ini, Anda bisa mendengar. Itu melibatkan sekian miliar sel tubuh kita dan semuanya dibuat normal, lalu saya bisa ngomong dan Anda bisa mendengarkan. Ini nikmat yang luar biasa. Dan ini yang oleh banyak orang itu tidak dinilai sebagai nikmat yang tinggi nilainya. Dan Rasulullah SAW orang yang paling pandai tentang Islam ini, maha guru Islam, yang paling dekat dengan Allah, memahami itu, sehingga Rasulullah itu tidak membuang waktunya sama sekali. Sampai di tempat yang dilarang berzikir pun Rasulullah tetap berzikir dengan hatinya. Keluar dari kamar mandi, Rasulullah beristighfar. Beliau mengatakan, "Ghufranaka ya Rabb." Mohon ampunan ya Allah karena lidah saya tadi tidak berzikir, cuman hatinya saja berzikir. Lalu Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa afani." Alhamdulillah, saya tadi sudah berhajat, kemudian yang mengganggu perut ini ampas-ampas makanan dikeluarkan, dan itu kenikmatan yang luar biasa yang oleh banyak orang tidak disyukuri. Anda kalau tidak bisa buang air kecil 3 hari, opname pasti Anda. Banyak orang yang setiap hari melakukan itu, buang air kecil, buang air besar, biasa-biasa saja, tidak disyukuri. Makanya wala takun minal ghafilin. Allah mewanti-wanti, kamu jangan menjadi orang yang lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan sekarang kembali kepada waktu yang dinilai oleh orang-orang barat sebagai harta. Waktu adalah harta. Mereka melihat waktu itu segala-galanya. Mereka tidak melihat bahwa ilmu itu jauh lebih penting dari harta. Waktu itu jauh lebih penting dari harta. Waktu itulah adalah yang membuat kita masuk surga. Waktu itu yang membuat banyak orang masuk neraka. Itu waktu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang pandai didikan Rasulullah, itu pernah membandingkan antara waktu dengan harta. Ilmu maksud saya, ilmu dengan harta. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Harta yang kita suka ini, orang barat mengharapkan waktunya semuanya menjadi harta.
Kata Sayyidina Ali, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Anda kalau punya ilmu, ilmu yang ada pada diri Anda itu akan menjaga Anda. Kalau Anda mengerti ilmu agama, Anda akan mudah menjauhi maksiat karena punya ilmunya. Takut. Kalau Anda punya ilmu, nilai ibadah itu tinggi di sisi Allah, Anda akan lebih mudah mengerjakan ibadah itu. Sehingga dikatakan al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahruzuka wa anta tahrusul mal. Anda kalau punya harta, malah Anda dipaksa oleh harta itu untuk menjaga harta itu. Tapi kalau Anda punya ilmu, ilmu itu menjaga Anda. Kemudian al-malu tanqusuhun nafaqah. Harta Anda itu kalau diinfakkan dia berkurang harta itu. Tapi ilmu kalau diinfakkan, wal ilmu yasku bil infak. Ilmu kalau diinfakkan, ini sekarang ini saya menginfakkan waktu, ilmu. Dengan menginfakkan ilmu seperti ini, ilmu saya malah tambah. Bukan cuma ilmu, bukan ilmunya yang tambah, tapi juga pahala. Tapi kalau harta dikeluarkan begini, kalau dikeluarkan di jalan Allah dapat pahala, tapi hartanya berkurang. Tapi kalau dikeluarkan di jalan yang dimurkai Allah, malah mendapat dosa kita. Itu harta dengan ilmu. Tapi kemudian Sayyidina Ali mengatakan al-ilmu makrunun bil amal. Faman amila alima wa illa irtahala anhu. Ilmu itu selalu bergandengan dengan amal. Orang punya ijazah, ijazah itu hakikatnya tidak penting, cuman menandai saja Anda sudah sekolah sampai sekian. Yang penting itu adalah ilmu yang ada dalam ijazah itu. Nah kemudian ilmu, kalau sekedar ilmu saja belum bermanfaat. Ilmu akan bermanfaat kalau diamalkan. Jadi orang punya ijazah itu tanda saja bahwa dia sudah menyelesaikan pendidikan S2, S3 dan seterusnya. Nah kemudian dia ilmunya banyak. Ilmu ini akan bermanfaat kalau diamalkan. Kalau tidak, ilmu itu akan hilang. Kata Sayyidina Ali, al-ilmu makrunun bil amal, faman amila alima wa illa irtahala anhu. Ilmu itu berkaitan sekali dengan amal. Siapa yang mengamalkan ilmu, itu nanti dia mendapatkan buahnya. Anda sekarang ini hadir di masjid seperti ini oleh Rasulullah disebut taman surga. Baginda Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqudz dzikr." Kalau Anda berjalan di taman surga ini, sekarang ini taman surga ini. Kata Nabi, kalau Anda berjalan di taman surga, kamu berhenti di situ, kamu ambil buahnya. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Nabi menjawab, "Hilaqudz dzikr." Orang berkumpul seperti sekarang ini. Orang berkumpul lalu berbicara tentang Islam, berbicara tentang ayat-ayat Allah, berbicara tentang hadis Rasulullah. Ini namanya taman surga. Tapi Rasulullah mengatakan ambil buahnya, kemudian manfaatkan itu. Anda sekarang ini berada di taman surga, coba Anda ambil seoptimal mungkin. Nah, tadi Rasulullah bersabda ada dua nikmat yang oleh banyak orang tidak disyukuri. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu senggang. Coba Anda ingat-ingat. Saya tinggal di Gayung Sari. Kalau saya dalam perjalanan menuju Al-Falah, waktunya ini waktu senggang ini. Kalau saya tidak gunakan apa-apa, rugi. Anda misalnya menunggu mau bertemu dengan pimpinan, duduk di kursi menunggu kadang-kadang 1 jam, itu waktu senggang itu.
Tadi saya dari Jakarta, waktu di bandara saya duduk, banyak orang nggak menghargai waktu. Ya mungkin ngobrol, itu waktu senggang. Coba Rasulullah mengatakan waktu senggang itu banyak sekali. Kalau Anda gunakan waktu senggang itu untuk mencari ilmu, maka waktu senggang Anda itu bermanfaat, dan waktu itu nggak bisa kembali lagi. Coba sekali-sekali Anda kalau berdiri di depan sungai yang airnya berjalan keras begitu, Anda berpikir tentang waktu, seperti air itu waktu. Dia lewat nggak pernah kembali lagi. Itu waktu. Jadi kalau Anda misalnya sering ke dokter gigi atau kemana saja yang menunggu, lalu Anda biarkan waktu itu terbuang begitu saja, Anda rugi. Jangan dibuang waktu itu. Minimal Anda berzikir. Syukur kalau Anda membawa buku. Anda nggak sempat, misalnya apalagi orang-orang sibuk mau belajar tentang misalnya tentang hadis Nabi. Kecuali ustadz-ustadz yang mengajar hadis itu selalu belajar di rumahnya tentang materi yang mau diajarkan. Tapi orang yang bukan ustadz, orang yang bukan ulama, pada umumnya itu jarang sekali. Nah, coba gunakan waktu-waktu senggang itu untuk belajar. Berbanyak waktu senggang itu. Apalagi orang-orang yang tinggal di kota-kota besar seperti Surabaya, apalagi Jakarta. Waktu senggang yang dibuang di jalan, kalau jalannya macet itu berjam-jam, dan itu banyak sekali waktu terbuang. Waktu tidak bisa dipinjamkan. Waktu tidak bisa kembali. Kesempatan tidak berulang. Dan kita tidak tahu jatah waktu saya dan Anda ini sampai kapan. Kita sudah sering mendengar orang meninggal yang dikatakan orang itu gak sakit loh sebenarnya, tahu-tahu meninggal. Coba Anda bayangkan kalau ada orang masih muda, masih belum belajar agama, cuman sholat saja pokoknya jadi orang Islam yang rutin, lalu meninggal, kemudian waktunya begitu banyak dibuang, ya. Dan di situ nanti akan menyesal ketika akan menghadapi kematian. Itu mereka nanti akan teriak dan mengatakan, Rabbirji'uni la'alli ya'mala salihan. Orang-orang yang membuang waktu sia-sia itu ketika menghadapi kematian, mereka teriak dan mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'mala salihan. Kembalikan saya ke surga, ke dunia. Saya akan beramal soleh. Mimma taraktu. Masih banyak aset saya tidak saya manfaatkan. Lalu dia kedahuluan meninggal dunia. Allah kemudian menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin, kata Allah. Itu adalah sekedar kalimat saja yang dikeluh kesahkan oleh orang-orang yang menghadapi kematian. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik itu adalah barzakh, kehidupan kuburan yang harus ditunggu nanti sampai hari kebangkitan. Dan Rasulullah mengatakan, al-qabr imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan itu salah satu taman surga. Itu bagi siapa? Bagi orang yang menghargai waktu untuk banyak beramal soleh. Atau lorong neraka bagi orang yang tidak serius dalam beribadah. Apalagi kalau orang tidak beriman, sudah selesai. Ini saya bicara umat Islam yang menghambur-hamburkan waktu, nanti akan menjerit itu. Maka karena kita ini masih hidup, itu pun dengan catatan saya nggak tahu sampai berapa lama lagi. Bisa jadi saya dan Anda ini usianya tinggal sehari atau seminggu, mungkin saja. Kita nggak bisa berpikir yang sudah lewat, tapi berpikir itu ke depan. Maka kalau Anda ingin memperbaiki, ya mulai saat ini. Ada iradah, ada keinginan untuk memperbaiki, dan cara memperbaiki sesudah punya iradah itu banyak berdoa. Rasulullah SAW itu punya doa pagi hari yang disebut waktu subuh Rasulullah. Beliau selalu minta 3 hal. Setelah sholat subuh minta 3 hal.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu dulu. Wa rizqan thayyiba. Rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Ini Nabi loh ini. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Setiap hari Nabi minta itu. Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah dengan doa yang ikhlas, insya Allah nanti terdorong untuk terus belajar ilmu agama ini atau ilmu apa saja yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Masya Allah. Minta ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik. Tidak dikatakan rizki yang banyak, tapi rizki yang baik. Rizki yang baik itu yang bagaimana? Rizki yang kita peroleh dengan cara yang diridhoi Allah. Kita gunakan dengan cara yang Allah juga ridho. Kalau rezeki banyak dari korupsi, dari menipu, dari kejahatan, ini rezeki juga namanya. Tapi nanti itu akan menghancurkan. Maka doanya Rasulullah, sesudah ilmu, orang itu kalau sudah mendapat ilmu, ilmu itu sebagai cahaya. Al-ilmu nurun wal jahlu dhalam. Ilmu itu cahaya. Dan kejahilan itu gelap. Nah kalau Anda terus belajar, nanti mendapat cahaya-cahaya, dan ini dari Allah. Anda duduk di sini belajar ini, kemudian dikasih ilmu, itu pemberian Allah. Nah kalau sudah diberi ilmu, lalu ilmu itu menjadi cahaya, dan Al-Quran menyatakan wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kalau Allah tidak memberikan cahaya kepada seseorang, maka tidak akan dapat cahaya dari selain Allah. Jadi kalau kita ingin memperbaiki, tidak ada jalan kecuali kita mengikuti cara Nabi. Setiap pagi minta ilmu, minta rezeki yang baik, dan yang ketiga wa amalan mutaqabbalah. Ilmu kemudian amal. Bagaimana amalan ini supaya termasuk amal yang diterima? Ya dengan ilmu. Kemudian ilmu tentang amal itu mengatakan, kamu kalau beramal dinilai oleh Allah, nilainya tergantung niat Anda itu apa. Innamal a'malu binniyat. Itu ilmu. Dan niat ini, saudara, niat ini itu dikatakan oleh ahli ilm, bisnisnya para ulama. An-niyatu tijaratul ulama. Misalnya Anda ke masjid, Anda bisa mendapat pahala banyak, bisa mendapat pahala tidak banyak. Tergantung apa niat Anda. Atau bagaimana niat Anda. Saya beri contoh misalnya, Anda masuk di masjid, dari rumah, Anda niat saya mau ke masjid. Lalu di dalam hati Anda terbenak, saya mau sholat, kemudian saya mau belajar al-Islam, mengikuti pengajian, saya mau i'tikaf, saya mau banyak berzikir. Ini niat-niat ini memperkaya pahala Anda. Tapi kalau orang pokoknya masuk saja, apa dia? Mungkin dalam hatinya saya mau sholat kemudian selesai. Ya sudah, dia dapat sholat itu pun kalau diterima sholatnya. Tapi ulama-ulama itu selain mengajarkan, memberi contoh. Ada seorang ulama kalau masuk masjid itu supaya mendapat pahala banyak, dia mengatakan, ya Allah, saya nazar selama di masjid saya mau i'tikaf. Nazar. Apa bedanya nazar dengan cuma sekedar niat i'tikaf? Kalau Anda niat i'tikaf itu hukumnya sunnah aja kan? Kalau Anda batalkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda nazar, saya nazar akan i'tikaf di masjid maghrib sampai isya, lalu tidak Anda kerjakan, berdosa. Tapi kalau Anda kerjakan, pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang cuma niat i'tikaf saja. Tapi kalau Anda masuk di masjid, duduk, tidak niat i'tikaf, kan dapat pahalanya i'tikaf. Dari mana kita bisa tahu itu? Dari ilmu. Maka kita perlu belajar ilmunya. Sehingga Rasulullah karena begitu mulia ilmu ini, sampai beliau mengatakan, man kharaja li talabul ilm fahuwa fi sabilillah.
Orang kalau keluar dari rumahnya dengan niat saya mau belajar, itu fisabilillah, itu perjalanannya itu. Apa maksudnya itu? Kalau misalnya Anda dalam perjalanan itu mendapatkan musibah, ini ekstrimnya meninggal dunia, itu perjalanan Anda itu fisabilillah itu. Jadi fisabilillah itu tidak harus Anda ikut perang ke Palestina. Itu memang mujahid, mati syahid. Tapi kita bisa karena begitu mulianya ilmu ini. Anda kalau jalan ke masjid atau ke tempat sekolah atau apa saja dengan niat menuntut ilmu lalu Anda meninggal dunia, itu ekstrimnya Anda mendapatkan sabilillah, meninggal di jalan Allah karena begitu mulianya ilmu ini. Maka jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, marilah kita niatkan. Dan yang terakhir saya ingin bismillahirrahmanirrahim membaca satu ayat lagi. Silakan dibuka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatnya nomor 21. Ini pengumuman dari Allah bahwa Allah menghadirkan Rasulullah itu sebagai model, role model. Kalau bahasa bisnisnya itu ya, bahwa kalau Anda ingin sukses, coba ikuti bagaimana caranya Nabi dalam hidup ini. Bukan saja dalam ibadah. Dan cara Nabi dalam hidupnya itu yang kemudian dijadikan oleh Allah sebagai sumpah Allah, itu adalah cara yang terbaik. Jadi seakan Allah itu menghadirkan Rasulullah itu mengumumkan, hei manusia, kalian saya ciptakan untuk hidup seperti yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, Nabiul Huda. Ini ayatnya di dalam surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada pribadi Rasulullah yang saya hidupkan untuk menyelamatkan umat manusia, itu adalah contoh yang indah, contoh yang baik. Subhanallah. Lalu untuk siapa ini? Untuk orang yang ingin masuk surga. Dikatakan oleh Allah, liman kana yarjullah. Coba. Untuk mereka yang mengharapkan Allah. Anda kalau ke masjid tidak mengharapkan Allah, nggak dapat pahala. Orang nyumbang masjid misalnya, ini masjid ini disumbang banyak orang. Lalu dia nyumbang, pokoknya banyak orang nyumbang, ya saya nyumbang, nggak dapat pahala dia. Innamal a'malu binniyat. Qimatul amal minan niyah. Nilainya amal itu dari niat. Dari mana kita tahu ini? Dari pelajaran Rasulullah SAW. Maka Allah menyatakan, contohlah Rasulullah ini uswatul hasanah liman kana yarjullah. Saya minum ini. Kalau bahasa iman bukan sekedar menghilangkan dahaga. Saya akan mensyukuri air ini. Lalu saya mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai saya mengatakan alhamdulillah. Ketika Anda bersyukur dengan iman, ada jaminan dari Allah. Orang yang memadukan syukur dengan iman. Ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyentuh kalian dengan siksaan di dunia maupun di akhirat kalau Anda bersyukur dan beriman. Memadukan syukur dengan iman. Bersyukur dan beriman. Dan orang-orang yang berkualitas imannya itu selalu gerakannya itu mengharapkan Allah. Minum ini mengharapkan pahala dari Allah. Duduk itu mengharapkan pahala dari Allah. Dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa duduk. Kita setiap hari bisa duduk, ini sepertinya bisa duduk itu biasa. Tapi coba Anda lihat orang yang sedang sakit. Ya Allah, beberapa waktu yang lalu ada teman saya sudah lama nggak pernah ketemu dari luar Jawa, datang ke rumah saya, biasanya sehat walafiat, masih lebih muda dari saya. Dia sakit, kena stroke, datang ke rumah saya itu sulit sekali. Lalu saya mengatakan, ya Allah, berubah. Maka Anda mumpung masih sehat ini, dan mudah-mudahan sehat terus, gitu ya. Tapi nggak ada orang nggak sakit, nggak ada. Tapi minta tolong kepada Allah supaya kenapa?
Kenapa saya minta sehat? Supaya saya bisa beribadah dengan baik, bisa bekerja dengan baik, dan bekerjanya itu juga untuk ibadah. Ini yang dikatakan liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Saya mengharapkan Allah dan hari kemudian ujungnya wa dzakarallaha katsira. Selalu ingat Allah, berzikir. Jadi ujungnya wa dzakarallaha katsira. Nah, itulah cara hidup Nabi, kehidupan yang Qur'ani, kehidupan yang Rabbani. Maka itu kita tiru. Semua gerak saya ini meniru Nabi dengan berzikir, mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat. Maka kita akan kaya fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa memperbaiki penggunaan waktu kita, dan insyaallah Allah memudahkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.